Selamat siang Mbak Istuti. Siang. Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Istuti ini di mana sekarang? Aku Di lagi di Sumatera Selatan, di Tanjung Enim, Desa Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Oke, berarti di Tanjung Enim ya sekarang Mbak Istuti. Ya, Sebelumnya terima kasih ya Mbak Istuti udah mau meluangkan waktunya untuk sharing tanya jawab sama-sama. perihal dari Punya Karya. Perkenalkan, sebelumnya saya Ali Ataya dari Punya Karya Talk. Jadi akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ke Mbak Istuti sebelumnya. Mbak Ya, Istuti bisa dikenalkan terlebih dahulu profil Mbak Istuti, kerja di mana, kantornya di mana, terus juga deskripsi pekerjaannya. oh, ya, namaku Istuti Aprianti Syahrir. Aku kerja di salah satu konsultan IT di PT Tura Teknologi Informasi. Jadi PT Tura ini bagian dari Tura Group. Jadi Tura Group itu ada dua, ada Tura Consulting Indonesia sama Tura Teknologi Informasi. Itu semua PT Tura. Terus kalau aku di PT Tura Teknologi Informasi, di bagiannya technical writer. Awalnya sih sistem analis, tapi nyampur-nyampur sih. Namanya juga masih startup juga sih perusahaannya. Oh, masih startup ya? Dia bergerak di bidang pertambangan juga khususnya, tapi bisa juga dari luar sih nggak masalah kalau ada permintaan. Berarti pekerjaannya technical writer, tapi bisa pekerja apa aja kalau misalkan dimintain tolong ini, bisa seperti itu, Ya Mbak? benar. Kayak misalnya administrasi ini. Sekarang aja aku lagi jadi bendahara juga di sini. Merangkap ya, Iya. Mbak ya, jadi. Karena kita lagi ada proyek sama anak perusahaannya PTBA, PT Bursa Saham, namanya PT-nya PT Satria Bahana Sarana di sini. Udah berjalan setahun gitu di sini. Oke. Merakap itu karena kurangnya personil atau memang bisa aja satu karyawan tuh memang ditugaskan untuk dua pekerjaan nih, seperti itu? Lebih tepatnya kalau kurang personil sih lama-kelamaan personilnya makin bertambah ya. Karena tapi kan aku udah 2 tahun di sini, jadi udah belajar banyak gitu gimana cara bikin faktur pajak ya kan, sama macam-macam sih, jadi accounting juga maksudnya gitu-gitu. Berarti otodidak ya Mbak, secara nggak sengaja bisa belajar faktur, Iya. accounting, Dan di sini tuh bendahara. teman-temannya support apa aja sih, kayak ini banget, dari kita sendiri diajarin kayak gini. Dia tuh emang lebih nyari fresh graduate sih, yang fresh gitu. Karena aku selesai wisuda itu Seninnya itu langsung masuk kerja. Oke. Berarti saya konfirmasi ulang, Mbak Istuti ini kerja di PT Turah, betul seperti itu Mbak? PT Tura Teknologi Informatika. PT Turah Teknologi Informatika. Boleh diceritain nggak sih Mbak, kenapa cerita awal Mbak bisa masuk ke PT Turah Informatika ini? Di PT Tura Teknologi Informasi. PT Turah Teknologi Informasi. Iya benar. Jadi awalnya itu aku dapat broadcast dari keluargaku soal lagi butuh sistem analis. Kebetulan itu aku belum wisuda ya. Terus nanya-nanya ngebuka webnya juga sih, tura.tech. Terus tertarik, ya udah aku ikut wawancara. Di situ aku ada 2 orang sih waktu itu. Aku ada 2 orang. Kebetulan jurusanku juga
uh, bisa nih cocok dengan pekerjaan ini gitu. Jadi aku jurusannya manajemen informatika di IPB, diploma IPB. Jadi ya udah, aku ikut wawancara. Wawancaranya itu aku di situ belum wisuda juga, nungguin wisuda sambil wawancara juga. Terus ditanyain tugas akhirnya seperti apa, basicnya bisa apa, kayak gitu. Itu sih. Dan nggak nyangka juga sih aku tadinya kan awalnya itu tuh lewat email ya, ceritain tentang tugas akhirnya PKL-nya di mana kayak gitu. Terus nggak nyangka juga dihubungin sama HRD-nya, disuruh datang buat wawancara lebih lanjut gitu, biar tahu lebih detailnya kayak gimana. Disuruh datang wawancaranya ke Jakarta kah atau ke Tanjung Enim? Ke Jakarta, karena di Tanjung Enim ini kan kita cuma sementara di sini karena ada proyek sama SBS aja, PT SBS. Jadi kita di sini ada mes, terus ditempatinnya di sini lagi, ya semacam dinas luar kota gitu. Ya. Berarti awalnya tahu dari broadcast di grup seperti itu ya Mbak ya? Oke. Untuk berarti awalnya tesnya adalah melalui email, dikasih pertanyaan menjelaskan. Iya, menjelaskan tentang skripsinya kayak gimana gitu. Aku PKL di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Di situ sih ngerjain tugas akhir sekalian nanyain kebutuhannya yang kurang apa. Jadi aku ngerjain sistem informasi praktek kerja lapangan untuk kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Karena aku lihat sistemnya yang ada di kantor Wali Kota itu ribet banget kalau kita mau daftar PKL ya, karena aku kan dari Bogor, terus mau daftar PKL itu harus ke Jakarta dulu, bawa surat pengajuan PKL, praktik kerja lapangan, terus belum nunggu disetujui. Kalau udah disetujui, ditandatanganin, aku ambil lagi suratnya, aku kasih lagi ke dosen aku, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku ribet sih, jadi aku bikinin digitalnya aja kayak gitu. Kayak misalnya kita bisa daftar online, gak perlu bolak-balik, kayak gitu. Lebih mempermudah ya Mbak ya? Mempermudah. Nah, boleh diceritain gak sih Mbak apa saja urutan, apa alur pendaftaran dari PT Turah ini? Kan mungkin berawal dari email menjelaskan, lalu untuk interview ke Jakarta, selanjutnya seperti apa secara lengkapnya? Secara lengkapnya aku sih waktu itu disuruh kirimin CV ya, terus di email, kemudian di email ceritain pengalaman PKL-nya kayak gimana, ceritain detail, kemudian dihubungin lewat WhatsApp. Itu jedanya tuh seminggu gitu, jadi lumayan nungguinnya deg-degan sih. Terus akhirnya ditanya disuruh ke kantor, dan ternyata abis aku wawancara itu katanya selanjutnya ada lagi yang wawancara, cuma aku nggak tahu seleksinya seperti apa ya, karena udah dipanggil aja terus kerja. Dikasih tahu ini ada project. Waktu itu project pertama aku tuh ikut ASEAN Energi dari ASEAN ya. Itu tuh pertama kali ikut rapat, pertama kali ikut nyatet harusnya sini. Ternyata tuh pertama kali aku rapat tuh aku nggak nyatet sama sekali. Aku kan benar-benar buta segala macam, dan ternyata pas ngelihat aku disuruh kayak gini, bertahap sesuai dengan ternyata laporan yang ada di dokumen yang ada di kantor itu, ternyata yang dibutuhkan perusahaan sih
klien kita gitu. Ternyata sesuai dengan tugas akhirku, maksudnya cara nyusunnya, kontennya apa, ternyata sesuai, cuma beda ini aja, beda isinya, beda kontennya aja. Cuma kalau untuk dokumennya sih kayak sesuai dengan tugas akhirku lah, jadi nyambung dan apa ya? Pas sesuai gitu. Berhubungan ya berarti untuk tugas akhir sama banget proyeknya. Nah dari situ baru baru aku lancar gitu ngikutin rapatnya, ngikutin gimana sih cara kerja Turani, dari mulai nyusun dokumen, dari mulai nyusun kontraknya kayak gimana. Aku benar-benar diajarin dari awal sih di PT Tura ini. Dan kenapa aku betah kerja di sini karena PT Tura ini orang-orangnya termasuk sangat mengapresiasi sekecil apapun sekecil apapun yang aku hasilkan gitu. Kayak gitu. Baik, berarti untuk alurnya yang pertama Mbak Istuti ngirim CV, kemudian ada balasan dari si PT Turah ini untuk menceritakan tugas akhir atau dari skripsinya Mbak Istuti ini sendiri, lalu udah Mbak jelaskan, datang interview dan psikotes juga ya Mbak? Iya. Lalu jedanya seminggu seperti itu? Iya, jedanya seminggu. Dihubungin langsung sama HRD-nya. Baik, baru setelah itu ada pengumuman bahwa lolos untuk kerja di PT Turah, betul ya Mbak ya? Iya, PT Turah. Baik, jadi memang prosesnya juga cukup panjang karena jedanya seminggu seperti itu ya Mbak ya? Iya, prosesnya juga cukup panjang sih. Dan yang bikin nyaman karena apresiasi dari orang-orang kantor sedikit sebagai pencapaian juga. Iya. Jadi setiap apa yang kita lakuin tuh diapresiasi, yang bikin semangat buat kerja ya gitu ya Mbak Istuti. Jadi aku nggak takut untuk ngeluarin ide atau ngeluarin apa yang aku lakukan, aku berani gitu untuk Bagus. Keren. Boleh cerita lagi nggak sih Mbak syarat masuk di PT Tura ini sendiri atau dari deskripsi job Mbak yang sebagai technical writer, itu syaratnya apa aja sih Mbak? Syarat ya? Syaratnya ya syarat spesifiknya atau umumnya? Sesuai umumnya sih kayak software engineer atau developer gitu sih, dia nanti dikasih tugas untuk ujiannya gitu, karena mau dilihat sampai mana dia bisa untuk masuk sampai dia taunya sampai apa gitu untuk dia masuk ke PT Tura ini sih. Kalau untuk syarat itu sih software developer dan segala macam, karena kan kita timnya itu ada technical writer, ada sistem analis, ada developer, itu aja sih. Untuk technical writer-nya syarat spesifiknya deh Mbak, itu syarat masuknya. Spesifiknya ya, mungkin apa ya syarat-syaratnya, karena aku tuh nggak dikasih tahu syaratnya, cuma disuruh kirim CV dan apa mungkin itu rahasia perusahaan ya. Aku juga ngerti sih. Dari ini aja sih, dari kelancaran kita ini sih, pengetahuan kita sih sebenarnya ya, wawasan segala macam. Tapi kalau misalnya fresh graduate itu sih tergantung anaknya, dia ngelihatnya obsesinya tuh semangatnya gitu loh. Iya, dia betul. Lebih ke situ sih. Ya, apa ini benar-benar mau kerja di sini gitu. Dilihatnya dari situ sih. Ada syarat karena Mbak ngelamarnya technical writer, jadi kayak harus pinter nih copywriting-nya, harus pinter nulisnya, EYD-nya apa gitu. Itu sih. Iya, benar. Itu salah satunya ya, Mbak? Syarat umumnya. Iya, syarat umumnya. Iya, syarat umumnya. Iya, benar ya.
Oke. Mbak boleh cerita lagi nggak sih, kan tadi udah diceritain di awal kalau Mbak ini technical writer tapi juga bisa merangkap jadi accounting, bendahara, seperti itu. Nah, boleh diceritain nggak untuk yang technical writer-nya ngapain aja sih? Kalau untuk technical writer-nya sih, misalnya kita di project FMS ini ya, jadi kita ada project fleet management system, itu dan pendampingan IT juga. Kita di situ contohnya ada dalam FMS ini, kemudian aku disuruh bikin dokumennya. Di dokumen itu aku bisa ini nggak ngelihat ini file-file aku nggak? Boleh. Bentar ya. Jadi di dalam FMS ini aku ngerjain bagian technical writer, yaitu ngerjain reportnya, ngerjain MOM-nya, minutes of meeting-nya, nyusun setiap kita rapat, nyusun setiap problem-problem kendala yang didapatkan dari selama kita nyusun aplikasi ini. Kan ada juga aplikasi mobile-nya, ada webnya juga kan. Jadi aku bikin report seperti daily report. Daily report itu misalnya kita nih technical writer ngerjain apa aja sih di dalam sehari ini, kemudian besoknya ngerjain apa lagi. Itu daily report tuh termasuk tim-tim yang ada di SBS gitu, maksudnya kita kan vendor dari SBS, jadi kita buat tim untuk khusus project FMS ini. Jadi ada software engineer, ada senior developer, ada junior developer, ada technical writer gitu. Jadi aku tulis daily reportnya. Kemudian ada weekly report. Weekly report itu tiap kita rapat, aku dan temanku, kan aku 2 orang technical writer. Jadi aku dan temanku itu ngerjain PowerPoint yang akan dipresentasikan gimana sih proses, gimana sih kemajuan prosesnya aplikasi ini gitu, fleet management system ini gitu. Terus kemudian ada monthly report, dan kemudian ada final report. Final reportnya itu, jadi di dalam FMS ini kita ada 3 fase. Pertama fase prototyping, kedua fase piloting, ketiga itu fase deployment. Jadi technical writer itu dia tuh tugasnya nyusun setiap proses, nyusun laporan setiap proses yang terjadi di project FMS ini gitu. Jadi misalnya nih pengujian hardware-nya butuh desktop apa aja gitu, butuh device apa aja yang dibutuhkan project FMS ini, semuanya ada di dalam laporan itu. Pengujiannya, pengembangan hardware-nya seperti apa, metode perancangannya seperti apa, pengambilan datanya seperti apa. Makanya kita technical writer dan senior developer itu juga harus turun ke lapangan. Nah, jadi tadi sampai mana? Jadi aku dan senior developer ini turun di lapangan untuk melihat langsung gimana sih proses pertambangan, karena ini khusus tambang. Fleet management system sendiri ini, bentar ya Mbak, aku cari ininya biar jelas. Oke. Jadi perusahaan PT Satria Bahana sendiri ini, dia tuh bergerak di bidang kontraktor penambangan batu bara. Terus dia dia memberikan layanan mulai dari pengupasan dan pemindahan lapisan penutup sampai penambangan batu bara dan pengangkutan batu bara. Itu makanya technical writer dan senior developer dia harus turun untuk melihat pengangkutan batu bara, mulai dari dia ngangkut sampai di tujuan angkutan itu gitu. Terus
dan dia tuh apa ya? Jadi melihat Dalam prosesnya pengangkutan batu bara sampai ke tahap finalnya seperti itu ya Mbak ya? Iya. Oke. Kaitannya dengan aplikasi teknologi ini, fleet management system ini, berbagai teknologi terapan itu diantaranya seperti implementasi di aktivitas pertambangan, terus GPS tracking, add-on sensor, wireless connection teknologi. Ini kita ngomongin pertambangan karena awal aku kerja di Tura ini, aku sebenarnya buta banget sih soal pertambangan dan ini tuh khusus pertambangan gitu. Jadi aku juga lagi sambil belajar gitu ngenalin apa sih istilah-istilah pertambangan yang ada di PT Tura ini karena kebanyakan emang orangnya sih dari dalam perusahaan ini orang sih dari ITB jurusan pertambangan sih, jurusan tambang umum gitu, tambang eksplorasi kayak gitu-gitu. Karena backgroundnya Mbak. Karena background Mbak Isu sebelum manajemen informatika seperti itu ya. Iya, tapi bekerjanya di pertambangan. Pertambangan. Jadi aku benar-benar buta nih istilahnya kayak gimana gitu. Akhirnya muncullah penerapan teknologi ini di dalam operasional penambangan fleet management system. Aplikasinya untuk memonitoring, mengatur dan mengoptimalkan pemanfaatan armada produksi seperti hauler, loader, unit support kayak yang ada di tambang gitu, armada produksinya. Dan FMS ini tuh untuk memaksimalkan pencapaian produksi yang tentunya integrasinya beragam teknologi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kayak fleet management system, khususnya terkait add-on sensor, penambahan monitoring. Berarti bikin daily report, monthly report, final report, terus juga melihat gimana sih pertambangan itu dari awal diangkut sampai tahap finishingnya, seperti itu ya Mbak ya? Iya. Jadi yang awalnya buta nih, misalkan akan batu bara sampai masuk di PT Tura ini jadi tahu banyak tentang pertambangan itu seperti apa. Iya, benar. Terus juga prosesnya bagaimana dan apa aja sih alat-alatnya seperti itu ya Mbak ya. Berarti iya, apa aja sih alat. Baik untuk aplikasinya ini sendiri, aplikasi Turahnya kah atau dari aplikasi PTBA? Mobile. Oh, aplikasinya sendiri nih dari PT Tura ya. PT Tura maksudnya dibuat oleh PT Tura untuk PT SBS, Satria Bahana Sarana. Jadi anak perusahaan PTBA gitu. Tujuannya dibuat aplikasi ini apa sih Mbak? Tujuannya tuh buat monitoring aktivitas produksi, biar jadi lebih mudah, efisien gitu. Yang kedua, membuat jalur transaksi jadi lebih mudah dan cepat. Terus membuat pendataan setiap aktivitas produksi yang lebih terstruktur, lebih detail, dan lebih akurat pastinya kan. Kemudian apa lagi ya? Menghemat waktu dalam proses validasi di setiap perubahan status unit baik saat kondisi working, delay, standby maupun breakdown. Kalau working itu berarti lagi bekerja, delay itu berarti dia lagi bertahan karena ada kendala. Kalau standby itu berarti dia udah siap dijalankan gitu. Kalau breakdown itu berarti dia lagi rusak alatnya kayak gitu. Karena sistemnya tuh yang kita buat aplikasi ini tuh biar sistemnya tuh berjalan secara real time gitu. Datanya tuh udah langsung ketahuan gitu dari aplikasi ini. Jadi bisa monitoring jarak jauh ya Mbak ya, seperti itu. Ya, terkait performance kinerja maupun alat operator. Bisa mengetahui transaksi yang dimaksud transaksi seperti apa sih Mbak Istuti? Yang apa tuh? Tadi kan Mbak nyebut yang pertama adalah bisa memonitoring seperti itu, yang kedua bisa transaksi melihat data. Transaksi data, oke. Data yang kayak misalnya apa ya? Soalnya di dalam FMS ini dia tuh mencakup banyak
departemen ya. Ada departemen logistik, ada departemen finance, bermacam-macam departemen. Dia melibatkan hampir seluruh departemen yang ada di PT SBS sih. Dan masing-masing punya tugas sendiri-sendiri ya, yang berbeda-beda. Misalnya checker, dia itu kan tadinya manual nulis dari dumping dia sampai ke pengangkutan batu baranya. Dia darinya manual, sekarang dia bisa lihat langsung dengan real time dari website dari web aplikasi ini. Jadi nggak perlu kertas-kertas lagi. Ya cuma bisa monitor dari kantor atau dari handphone juga bisa. Jadi lebih efisien dan efektif ya Mbak dengan adanya aplikasi ini. Ya. Okay. Ya. Jadi untuk boleh nanya lagi nggak sih Mbak, suka dukanya jadi technical writer apa sih? Suka dukanya sukanya jadi lebih banyak belajar sih. Kayak seperti nyusun report itu. Karena kan kalau senior developer kan dia ngoding ya. Dia tuh ngoding. Nah, aku bagian reportnya yang nyusun apa sih isi-isi dari aplikasi ini. Apa sih tujuan dari aplikasi ini, setiap departemen yang aku bilang tadi itu. Dan dukanya itu kita bisa jauh sih dari keluarga kan, dari karena dukanya tuh bisa kita dinas luar kotanya tuh di bagian pelosok. Iya. Dan susah sinyal, kita wifi juga harus nunggu. Ini wifi-nya nih baru ada nih hampir tahun kita nggak pakai wifi, kita pakainya modem. Karena di sini nggak ada wifi. Berarti dukanya karena tinggalnya di daerah yang pedesaan banget atau pedalaman banget gitu ya Mbak, ada sinyal seperti itu. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu Mbak Istuti ini sendiri di Tanjung Enim meskah atau tinggal dengan siapa untuk di Tanjung Enim ini sendiri? Aku di Tanjung Enim tuh tinggal sama temanku, ada technical writer juga, ada senior developer 2 orang, sama ada project manager aku 1 orang. Jadi 5. Tinggalnya di mes atau di mes? Oh, di jadi mes. Kita kontrak rumah gitu, jadiin mes deh. Oke. Udah berapa lama nih Mbak di Tanjung Enim ini sendiri untuk bekerja? Baru beberapa bulan atau udah hitungan setahun? Oh, udah 1,5 tahun sih, udah mau hampir 2 tahun. Karena proyeknya ini masih berlanjut, apalagi kemarin kan sempat pandemi segala macam, itu prosesnya jadi terhambat gitu. Karena belum kita keluar masuk daerah gitu. Harus ada syarat-syarat tertentu dari PSBB. Ya, betul. Segala macam WFH gitu. Belum untuk rapid test-nya, SKM-nya dan yang lain-lain ya Mbak ya. Seperti itu. Boleh sharing dikit nggak sih Mbak, berapa nih gajinya per bulan? Dan dikasih fasilitas apa aja sih gitu dari PT Turahnya itu sendiri? Di PT Turah sih, kalau di PT Turah dia tuh ngasih fasilitas kita uang makan, uang konsumsi untuk bersama, uang operasional mobil, karena kita kan di sini kendaraannya pakai mobil, operasional mobil. Banyak sih ininya tanggungannya. Maksudnya dari kantor ya, kita dikasih tempat tinggal. Alhamdulillah sih kayak gitu juga. Jadi kantornya tanggung jawab banget sih untuk keselamatan dan kesehatan kita di sini juga terjamin. Berarti tempat tinggal, transportasi seperti itu ya Mbak. Kalau kayak untuk uang makan, asuransi atau voucher olahraga gitu? Itu juga termasuk.
Untuk makan dan asuransi. baik, untuk gaji boleh sharing-sharing sedikit lah. Kalau gaji sih Untuk technical writer ini sendiri ya. untuk technical beda-beda sih ya. Nggak tahu sih, karena sekitar 4-5. 4-5 jutaan ya Mbak, seperti itu. Tergantung, bisa jadi kadang kita pakai bonus-bonusan juga sih Mbak. Kalau misalnya pembayaran dari vendor kita lancar, atau ada juga bonus tahunannya, ada THR-nya juga. Baik, ada bonus tahunan, ada THR, seperti itu ya Mbak. Dan terakhir nih Mbak, apa sih harapan kedepannya untuk PT Tura ini sendiri? Harapan kedepannya ya, aku harap lebih banyak project sih. Kenapa tuh lebih banyak project? Lebih banyak, karena kita semakin banyak project, semakin banyak personil. Karena ini kan termasuk perusahaan startup juga, jadi harapannya lebih ya, karena kalau lebih banyak personil kita lebih kurang kerjaan. Lebih rame, lebih banyak yang ngerjain, jadi Lebih kerjanya nggak kerja ya. 1, 2, 3 dan lain-lain gitu ya Mbak ya? Aku tuh bukan cuma bikin report, aku juga bikin BAST-nya, aku nyusun di bagian apa namanya? Ya, aku otodidak ke semuanya lah, HRD-nya lah, ini. Jadi istilahnya kata kerjanya serabutan, banyak seharusnya satu, iya, tapi serabutan. merangkap 1, 2, 3, 4 seperti itu ya Mbak Iya, Istuti ya? benar. Oke. Terus kayaknya yang tadi tuh yang pengenalan apa sih, project-project ini kayaknya nggak lengkap ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Kita sharing secara garis besarnya juga nggak apa-apa kok. Jadi untuk pekerjaan technical writer sendiri itu, aku nyusun report, aku nyusun MOM, aku ngambil data di lapangan, karena itu yang dibutuhkan untuk report kita, detail tentang perusahaan vendor kita, dia butuhnya apa, butuhnya kayak gimana gitu, pengembangan softwarenya mau kayak gimana, pengembangan hardwarenya kayak gimana, penerapan trialnya itu seperti apa, kayak gitu sih. Baik, berarti secara ya gimana Mbak Istuti? Nah, kita ada support dan service warranty juga selama 12 bulan setiap kita nyelesain projectnya. Jadi kayak garansi gitu kan. Baik, jadi secara garis besarnya dari pekerjaan technical writer ini adalah bikin MOM-nya, kemudian report, ngambil data di lapangan, tahap rencana waktu pembangunan aplikasinya, seperti apa, yang vendor mau tuh kayak gimana sih gitu ya Mbak ya? Tergantung ini kita sih, vendornya mau kayak gimana. Menarik banget nih pekerjaannya Mbak Istuti. Iya, kita juga proyeknya milestone-nya juga bertahap. Kayak tadi aku bilang, ada fase 1 prototyping itu kita bikin scope of work-nya kayak gimana, topologi mapping-nya kayak gimana, terus arsitektur desainnya kayak gimana, instalasinya juga kayak gimana, itu fase prototyping. Cari garis besarnya seperti itu. Iya, cari garis besarnya seperti itu. Okay. Sampai closing, benar-benar tahap closing ya Mbak Istuti ya? Iya, benar-benar tahap closing. Oke, Mbak Istuti, terima kasih banyak ya udah mau sharing tentang PT Tura, kemudian kerjaannya tadi. Gimana? Kalau misalnya nggak terlalu jelas atau gimana, karena aku dari fresh graduate sampai sekarang masih di sini, nggak kemana-mana, masih di PT Tura ini, karena ya itu karena lingkungannya juga enak gitu. Gak apa-apa kok, secara garis besar saya sudah mengerti untuk ternyata PT Tura seperti ini, technical writer tuh kalau di PT Tura pekerjaannya seperti ini. Makasih banyak ya Mbak Istuti udah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing. Iya Mbak Alia, terima kasih juga udah wawancara. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Mbak. Selamat siang Mbak Istuti.